Oma Airin melihat penampilan Winda itu dengan teliti, kemudian Oma Airin tersenyum sinis. Cantik sih. Tapi masih perawan gak? Ucap Oma Airin sinis. Nyonya ini penghinaan namanya. Teriaknya marah. Tidak terima anaknya dihina seperti itu. Hei, ada apa ini? Hei Nyonya Nung, ye jangan bikin masalah ya sama tamu VIP. Eike, ucap pria gemulai itu datang terburu-buru saat mendengar teriakan dari ruang VIP. Kau tidak terima dengan ucapanku? Lihatlah leher putrimu banyak bekas pangan, apa perempuan baik-baik seperti itu? Ucap Oma Airin dengan tenang. Sedangkan JJ membelalakan matanya saat mendengar ucapan Oma Airin. Nyonya Nung yang tadinya ingin membalas perkataan Oma Airin pun tidak jadi, lalu menarik tangan putrinya keluar dari butik itu dengan kesal. Dasar bodoh, bagaimana kau bisa ceroboh hah? Kau mempermalukan ibumu. Samar-samar masih terdengar suara Nyonya Nung yang mulai menjauh. Maafkan atas keributan tadi ya, Nyonya Nung, otaknya emang rada geser, ucap pria gemulai itu sambil cekikikan. Nah ini, beberapa koleksi baju pengantin lainnya, ucap pria gemulai itu. Oke, biar nanti JJ mencobanya satu persatu, ucap Oma Airin. Tapi Oma, baju itu banyak sekali, JJ sedikit keberatan. Kau harus mencobanya satu persatu, biar nanti Oma dan Sander yang menilai, ucap Oma Airin. Itu anak kenapa lama sekali ya? Ganti bajunya. Oma Airin baru teringat jika Sander masih di sana. Mungkin sedang grogi Nyonya, ucap pria gemulai itu. Ayo sekarang mulai coba bajunya, biar Eike bantu, ucap pria gemulai itu. Deheman seseorang terdengar sangat keras. Oh ya Tuhan, Opa Sander kau begitu sangat tampan. Pria gemulai itu terpukau dengan penampilan Sander yang terlihat sangat tampan dan berkarisma dengan balutan tuxedo berwarna hitam yang sangat pas di tubuh kekarnya. Sedangkan JJ tak kalah terpesonanya dengan penampilan Sander, tapi gadis itu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Wah, kau sangat tampan sekali, iya kan J? Ucap Oma Airin. Iya Oma, balas JJ tersenyum dan melirik Sander. Sekarang giliranmu mencoba gaun pengantin itu, ucap Oma Airin. Oh, iya. Oma baru teringat jika belum menemui WO, jadi Oma tinggal dulu ya J. Tapi Oma. Diamlah J, kau seperti anak itik kehilangan induknya, ucap Oma Airin kemudian berlalu. Mari cantik, Eike akan membantu Ye mengenakan baju pengantin itu, ucap pria gemulai itu. Hei, kau cari mati ya? Seru Sander sambil menatap tajam pria gemulai itu. Ih, posesif sekali, lagian Eike tidak suka dengan kue apem tapi Eike lebih suka sama tongkat baseball, ucap pria gemulai itu mengerling nakal, membuat Sander mendelik tajam. Bukannya takut, pria gemulai itu malah tertawa terbahak. JJ melihat kedua orang itu berdebat pun akhirnya melangkah menuju ruang ganti sambil membawa beberapa baju pengantin di tangannya. Tetap saja Sander tidak terima jika tubuh mulus kekasihnya dilihat oleh orang lain. Tinggalkan kami dan aku sendiri yang akan membantunya, ucap Sander sambil mengibaskan tangannya. Boleh tapi jangan nakal ya. Sepertinya gadis itu masih original, Ye beruntung mendapatkannya tuan tampan, ucap pria gemulai itu, kemudian segera berlalu. Sander perlahan memasuki ruang ganti di mana JJ sedang mencoba baju pengantin. Sander melihat punggung putih dan mulus milik JJ. Grab! Sander memeluk JJ dari belakang lalu menciumi tengkuk JJ yang terlihat mulus tanpa celah itu. JJ sangat terkejut saat dirinya tiba-tiba dipeluk dan ia mencoba untuk melepaskan diri. Maafkan aku, liris Sander, terus menciumi leher JJ. Dat! JJ menggigit bibir bawahnya karena Sander terus menciumi tengkuknya memberikan sensasi aneh di dalam tubuhnya. Aku sangat merindukanmu, Hani, ucap Sander serak. Dat, lepas. Tidak akan. Sebelum kau memaafkan aku. Dat, hentikan. Seru JJ saat dirasa Sander sudah terlalu jauh. Nafas keduanya terengah-engah dan tatapan mata mereka menyiratkan begitu besar cinta dan gairah yang membara.
Sorry, ucap Sander sambil membenarkan penutup bagian depan milik JJ. Iya, jangan lakukan lagi Dat, bersabarlah. Aku berjanji akan memberikan semuanya saat malam pertama kita nanti, ucap JJ tersenyum dan mengecup sekilas bibir tebal nan seksi itu. Kau menggodaku, Hani. Tapi kau sudah memaafkan aku kan? Ucap Sander sambil memakaikan kembali baju pengantin ke tubuh calon istrinya. Iya, sayang, sahut JJ mengangguk lalu tersenyum. Terima kasih, ucap Sander lalu memeluk JJ erat. Kau sangat cantik dengan gaun ini, ucap Sander. Kau menyukainya? Sander mengangguk dalam ceruk leher JJ. Baiklah, aku akan memilihnya, ucap JJ lalu melerai pelukannya. Sedangkan di luar sana pria gemulai yang menunggu di depan ruang ganti pun menggelengkan kepalanya saat mendengar suara laknat yang berasal di balik ruang ganti tersebut. Jiwa jomblo Eike meronta-ronta. Ah ya amidong Eike jadi ngebayangin wah sama Tuan Sander, ucapnya sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti ulat keket. Is, Emma. Jangan menghayal yang enggak-enggak, tegur asistennya. Ye membuyarkan lamunan Eike, ucapnya cemberut. Pasti tongkat baseball Tuan Sander itu gede ya hihi. Ah ya amidong beruntung sekali gadis kecil itu, ucap Emma. Pria gemulai itu sambil tertawa cekikikan sedangkan asistennya hanya menggelengkan kepalanya. Lu itu kayak kucing tahu gak? Lihat yang bening sedikit aja otak lu udah ngeres. Seru asisten Emma. Hei, wajar Eike ngomong gitu. Secara Tuan Sander itu bukan bening lagi tapi berkilau, ucapnya membanggakan. Sander keluar bersama JJ dengan bergandengan tangan, membuat bos dan asisten itu berhenti berdebat. Oh ya amidong. Ye kece badai gadis kecil, menghampiri JJ lalu berjalan mengitari calon pasangan pengantin tersebut. Untuk opa ganteng gak perlu sentuhan lagi karena Ye udah cool dan tampan dengan tuxedo itu, ucap Emma sambil menatap kagum Sander. Tapi buat Ye, gadis kecil. Walaupun Ye udah cantik tapi masih cantikan Eike, Ye tetap akan Eike permaktuh muka biar makin cetar, ucapnya sambil meneliti wajah JJ. Sudah selesai kan? Ayo ganti baju lalu pulang, ucap Sander datar. Hei, enak saja pulang. Bayar dulu dong, seru Emma. Ketik nomor rekeningmu, Sander menyerahkan ponselnya. Dengan senang hati, tampan, ucap Emma dengan genit membuat Sander jengah, sedangkan JJ tertawa cekikikan. Setelah mengetik nomor rekeningnya Emma menyerahkan ponsel Sander. Sudah aku transfer. Ucap Sander datar. Tang Yu tampan, nanti baju pengantin kalian akan aku kirimkan ke alamatmu. Emma mengerlingkan matanya, membuat Sander tak betah berlama-lama di sana. Setelah mengganti pakaiannya, Sander membawa JJ ke suatu tempat. Dat, bukannya tadi kau bilang akan bertemu klien? Tanya JJ. Ada Devan yang mengurusnya, tadi saat aku di ruang ganti menghubungi Devan, ucap Sander datar karena fokus mengemudi. Oh, pantas saja tadi lama sekali saat di ruang ganti. Pikir JJ. Kita mau kemana? Bukankah ini menuju Bogor? Tanya JJ saat melihat tulisan pelang jalan menuju arah Bogor. Memang, jawab Sander menoleh ke JJ dan menyeringai licik. Di sisi lain Raya yang baru pulang kuliah, tengah kebingungan karena tiba-tiba mobilnya mogok di tepi jalan tak jauh dari kampusnya. Sial. Mana jauh dari bengkel lagi, ucap Raya, lalu merogoh tasnya untuk mengambil ponselnya berniat menghubungi montir langganannya tapi nasib sial berpihak kepadanya karena ponselnya tidak ada di dalam tas. Ah benar-benar sangat sial, kesal Raya sambil memukuli setir mobil berulang kali. Raya keluar dari dalam mobil, cuaca terik, mobil mogok, ponsel tertinggal dan ditambah jalan terlihat sepi tidak seperti biasanya. Sungguh super duper sial. Umpat Raya dalam hati. Raya mencoba membuka kap mobil dan melihat apa terjadi kesalahan di mobilnya, padahal supirnya mengatakan jika mobilnya sudah diservis beberapa hari yang lalu. Pasti ada yang tidak beres, pikir Raya. Ah sial, aku bahkan tidak tahu sama sekali tentang mesin mobil. Ya Tuhan kirimkanlah dewa penolong untukku, jika dia pria maka akan kujadikan suami tapi jika perempuan maka akan kujadikan saudara, ucap Raya memohon sambil menengahkan kedua tangannya.
Jeder. Suara petir tiba-tiba menggelegar di siang bolong. Cuaca yang tadinya terik tadi tiba-tiba menggelap dan tetes demi tetes air dari langit turun ke bumi. Ya Tuhan, Engkau tidak mengabulkan doaku tapi Engkau malah menambah kesialanku. Baik-baik, aku bersungguh-sungguh dengan doaku tadi. Racau Raya, bajunya sudah mulai basah karena hujan semakin deras dan ia memutuskan untuk memasuki mobilnya. Baru saja membuka pintu mobil, ada seseorang yang memanggilnya. Raya, panggil orang itu, lalu keluar dari dalam mobil sportnya dan membawa payung. Om, Devan, seru Raya. Kok Om Dev ada di sini? Tanya Raya. Iya, tadi abis ketemu klien, jawab Devan, lalu memayungi Raya. Enggak usah Om, lagian udah basah juga, buat Om aja payungnya, tolak Raya, merasa dirinya sudah basah kuyup. Tapi Devan tidak memperdulikannya, tetap memayungi Raya. Ayo, ikut ke mobil Om dan aku akan menyuruh orang kepercayaanku untuk mengurus mobilmu, ajak Devan, dan Raya pun tidak menolak karena dirinya sudah kedinginan. Sorry Om, jok mobilnya jadi basah, Raya tidak enak hati. Tidak apa-apa, jawab Devan sambil menyalakan mesin mobilnya. Haci, Raya bersin berulang kali. Kamu tidak apa-apa Ray? Bersabarlah, sebentar lagi kita sampai, ucap Devan cemas, karena wajah Raya sudah terlihat pucat. Enggak apa-apa, Om, jawab Raya dengan suara sengau. Devan terus memacu mobilnya tapi tiba-tiba ia mengerem mendadak karena ada bapak-bapak yang menghentikan jalannya. Ada apa Pak? Tanya Devan sedikit membuk kaca mobilnya. Maaf Mas, di depan sana banjir, jadi tidak bisa dilalui. Lebih baik Masnya putar balik, ucap bapak tersebut. Ah, ya baiklah Pak. Terima kasih, ucap Devan, kemudian menutup kaca mobilnya lalu memilih putar balik. Raya, bertahan sedikit ya, ucap Devan, astaga, kamu demam. Devan panik saat menyentuh kening Raya, lalu menepikan mobilnya. Dingin, racau Raya, menggigil kedinginan, lalu Devan mematikan AC mobilnya dan melepas jas menyelimutkan ke tubuh Raya. Bertahanlah sebentar lagi. Aku tidak punya pilihan lain. Batin Devan. Devan melajukan mobilnya menuju apartemennya yang tidak jauh dari sana. Jika harus mengantarkan Raya pulang akan memakan waktu lebih lama, dan ia tidak tega membiarkan Raya kedinginan seperti itu. Tak membutuhkan waktu lama, Devan sudah sampai unit apartemennya dengan Raya yang sudah direbahkan di tempat tidurnya. Astaga, bagaimana ini? Masa iya aku harus mengganti bajunya, ucap Devan, saat melihat baju Raya sudah basah kuyup dan menggigil kedinginan. Dingin, racau Raya lagi. Mau tak mau akhirnya Devan melepaskan semua baju yang dikenakan oleh Raya hingga membuat gadis itu polos tanpa sehelai benang pun lalu segera menyelimutinya. Akhirnya selesai. Kau membuatku onra, kesal Devan, karena melihat pemandangan yang sangat menggiurkan di depan matanya, tapi sekuat mungkin Devan menahan gairahnya agar tidak menyentuh gadis kecilnya itu. Aku harus menghubungi dokter, Devan mengambil ponselnya lalu menghubungi dokter langganannya. Maafkan Van, aku tidak bisa karena banjir di mana ini saja aku terjebak macet, keluh dokter sekaligus temannya itu. Jadi aku harus bagaimana? Mana mungkin aku membiarkannya kedinginan dan juga panas tinggi, kesal Devan. Apa kau sudah mengecek suhu tubuhnya? Berikah paracetamol dan kompres dengan air hangat, saran dokter tersebut. Belum. Tapi jika panasnya tidak kunjung turun bagaimana? Skin to skin, itu sangat membantu menurunkan panas. Hei, apa kau gila? Mana mungkin aku melakukannya? Maki Devan. Ayolah Van, demi kemanusiaan. Lagian kau juga untungkan, ucap dokter itu meledek. Ya baiklah, tapi aku melakukannya demi kemanusiaan bukan mengambil untung. Devan segera menutup teleponnya. Dasar dokter cabul. Umpat Devan dan melempar ponselnya ke arah sofa yang ada di dalam kamarnya. STTT, Raya mendesis, ia merasakan sekujur tubuhnya terasa sakit dan ngilu. Ia juga merasakan jika badannya terasa panas. Kau tidak apa-apa? Tanya Devan dengan cemas. Sakit? Mana yang sakit? Tanya Devan panik. Semua sakit, lirih Raya. Lalu Devan menyentuh kening Raya.
Masih panas, gumam Devan. Kemudian pria berparas bule itu menuju dapur untuk mengambil ember untuk mengompres dan tak lupa mengambil segelas air dan obat untuk Raya. Raya meminum obat pemberian Devan dengan mata yang terpejam, tak lupa Devan juga mengukur suhu badan Raya. Astaga, pantas saja dia kesakitan, ternyata suhu panasnya 40 derajat. Devan dengan telaten mengompres Raya, tapi setelah menunggu beberapa jam panas Raya tak kunjung turun membuat Devan resah. Skin to skin, ucapan dokter itu terngiang di telinga Devan. Devan perlahan membuka seluruh pakaiannya kerjanya yang masih melekat di tubuhnya hingga menyisakan boxer saja. Maafin Om, Ra, ucap Devan sebelum masuk ke dalam selimut dan memeluk Raya. Jantung Devan berdetak sangat cepat saat tangannya menyentuh kulit punggung Raya yang lembut. Ditambah lagi kedua benda kenyal itu menempel sempurna di dada bidangnya. Kau bisa, kau kuat menahan semuanya, Devan menyemangati diri sendiri. Raya merasa nyaman saat dipelukan Devan dan menelusupkan wajahnya di dada bidang Devan. Membuat sesuatu di bawah sana semakin menegang. Jangkung Devan naik turun dan ingin sekali ia menerjang gadis di hadapannya ini. Jika gadis di hadapannya ini adalah partner ranjangnya, mungkin Raya sudah habis dilahap olehnya. Otak Devan masih berfungsi untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Jika hal itu terjadi, pasti dirinya sudah dihabisi oleh bosnya. Singkirkan otak kotormu, Devan. Devan mengumpati dirinya sendiri. Harusnya dirinya tidak melakukan metode yang disarankan oleh dokter mesum itu. Ah, sial. Kini dirinya merasa terjebak dengan tindakannya yang tidak ia pikirkan sebelumnya.